Pertama-tama, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan tepung cakra yang curah aja, yang repack. Ini lebih murah dibandingkan kita membeli yang kemasan kiloan. Kemudian tambahkan juga gula pasir sebanyak 50 gram. Kuning telur 1 butir, ini putihnya nanti akan kita gunakan sebagai pencelup sate manir ya. Tambahkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh, serta air sebanyak 90 ml. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah dan cepat. Nah, ini sudah agak rata. Kemudian Bunda boleh memasukkan margarin sebanyak 30 gram atau sekitar 2 sendok makan. Setelah dimasukkan margarin, ini akan kita ulen. Di sini saya mengulenya menggunakan tangan aja ya. Dan jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sekitar 15 menitan atau sampai adonan ini menjadi kalis. Dan ciri-ciri adonan ini kalis, nanti adonannya tidak mudah sobek saat kita lebarkan sampai tipis. Oh ya, saat di awal ini memang adonannya akan terasa agak lengket dan basah, tapi nggak apa-apa, nanti setelah adonan ini kalis dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket. Oh ya, satu lagi untuk raginya, jika Bunda untuk jualan, jangan gunakan ragi instan yang saset ya, gunakan yang ragi curah aja, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan ragi instan yang saset. Kalau di tempat saya, ragi instan curah itu per 100 gramnya hanya Rp5.000, sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ragi saset yang harganya Rp5.000 per 100 gram. Nah, ini adonan saya udah kalis ya. Ini udah saya ulen sekitar 15 menit. Kemudian ini akan saya istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Tapi itu tergantung suhu di daerah Bunda ya. Kalau di daerah Bunda panas, proofing akan lebih cepat. Jangan lupa ditutup agar adonan kita nggak kering. Sambil menunggu adonannya ini di proofing, kita akan menyiapkan isinya. Siapkan 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770, panjangnya sekitar 12 cm. Dan ini sosisnya saya potong kecil-kecil. Jika sudah, ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya ukuran besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, jika sudah selesai, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih dan saya ulek halus. Ini bawang putihnya nanti akan kita gunakan untuk menumis. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis dan masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Masukkan juga cabai merah keriting 5 buah yang sudah diiris tipis-tipis. Jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan cabai bubuk ya. Nah, ini kita masak sampai bawang putih dan daun bawangnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Nah, ini kita masak sampai sosisnya ini matang. Ini sengaja sosis dan daun bawangnya saya masak terlebih dahulu agar nanti kue kita bisa lebih awet. Apalagi jika Bunda ingin titip-titip di warung ya, kuenya insya Allah akan bisa lebih awet. Oh ya, saat menumis sosisnya ini memang saya tidak menambahkan garam ataupun bumbu yang lain karena nanti saya akan menambahkan garam di adonan kentangnya. Nah, seperti ini udah matang ya. Jika sudah, ini kita matikan aja api kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan juga kentang. Ini kentang yang saya gunakan beratnya 200 gram setelah dikupas. Kentang ini saya cuci bersih dan saya potong kecil-kecil. Saya potong kecil-kecil karena nanti mau direbus agar nanti lebih cepat matangnya. Nah, ini udah selesai dipotong-potong dan ini juga airnya udah mendidih ya. Ini bisa langsung kita masukkan aja kentangnya dan ini kita masak sampai kentangnya ini lunak. Nah, ini punya saya kentangnya udah lunak ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Selagi hangat, ini akan langsung saya haluskan aja kentangnya. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah yang banyak untuk jualan, Bunda bisa menggunakan alat yang lain agar lebih mudah dan cepat.
Nah, seperti ini udah halus. Jika sudah halus seperti ini, boleh dimasukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh. Kemudian masukkan juga tumisan sosis yang tadi sudah kita masak. Nah, jika sudah masuk semua bahan, ini kita aduk sampai rata. Oh ya, jika Bunda mau lebih hemat, misalnya untuk dijual harga 1000-an, ini kentangnya bisa diganti dengan kentang KW ya Bun ya. Untuk resep kentang KW sudah pernah saya upload di channel ini. Nanti saya tulis linknya ya di deskripsi. Walaupun kentang KW, tapi rasanya nggak kalah enaknya dengan kentang yang tanpa campuran. Nah, ini sudah ya, ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya, ini agar isiannya pas, akan saya bagi terlebih dahulu menjadi 16 bagian. Dan ini sudah saya timbang, satu bagiannya sekitar 16 gram. Ini kita bentuk agak bulat-bulat agar nanti mudah saat kita isikan ke dalam roti. Nah, jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat roti yang tadi kita proofing. Nah, ini rotinya udah mengembang 2 kali lipat ya, dan ini saya buang gasnya terlebih dahulu. Ini adonannya sudah lebih elastis, sudah nggak lagi lengket, dan sudah lebih mudah untuk kita bentuk-bentuk. Adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Ini saya membaginya dikira-kira aja ya. Kalau Bunda mau hasil yang lebih akurat, boleh menggunakan timbangan. Setelah dibagi menjadi 16 bagian, ini akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu dengan cara ditarik-tarik seperti ini. Kemudian di-rounding sebentar di alas kerja. Kemudian ini saya pipihkan dan saya isi dengan kentang yang tadi sudah disiapkan. Ini kita tutup ya sampai rapat. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya Bun ya, karena kalau tidak rapat nanti ini bisa terbuka saat kita goreng. Kemudian ini kita bentuk bulat kembali dengan di rounding seperti ini. Jika sudah bulat, kemudian ini kita tekan ya sedikit biar bentuknya agak pipih. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil satu bagian adonan, kemudian ini kita bentuk bulat dengan cara ditarik seperti ini. Kemudian di rounding sebentar di alas kerja. Kemudian ini kita pipihkan dan diisi dengan kentang yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ini kita tutup sampai rapat. Ini menutupnya harus benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti nggak terbuka saat digoreng. Kemudian ini kita bentuk bulat lagi, dan jika sudah membentuk bulat, ini agak ditekan ya agar bentuknya menjadi pipih. Lakukan hal yang sama sampai semua roti diisi dengan kentang. Ini nanti jadinya lumayan besar-besar loh Bun. Kalau misalnya Bunda mau buat untuk yang harga 1000-an, ini bisa banget. Bunda bisa bagi aja rotinya menjadi 24 bagian. Dan untuk isinya gunakan kentang KW, jadi bisa lebih hemat ya. Setelah diisi dengan kentang semua, ini akan kita proofing kembali satu kali, yaitu proofing yang kedua. Jangan lupa ditutup agar rotinya nggak kering saat di-proofing. Setelah diisi semua dan di-proofing kembali satu kali, ini akan saya panir. Untuk pelapisnya saya menggunakan putih telur yang tadi sisa adonan. Jangan lupa ini dikocok lepas terlebih dahulu ya telurnya agar lebih hemat penggunaannya. Jika putih telurnya ini nggak dikocok, ini bisa kurang ngebun satu putih telur. Tapi kalau dikocok sampai benar-benar lepas, ini putih telurnya insya Allah akan cukup untuk memanir satu resep. Celupkan roti ke dalam putih telur, kemudian langsung kita baluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya dibaluri dengan tepung panir. Setelah dibaluri dengan tepung panir, ini akan kita goreng ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Ini kita goreng menggunakan api kecil aja. Jadi, jangan besar-besar ya Bun ya apinya. Ini kita goreng sampai matang dan tepung panirnya menjadi crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tepung panirnya udah crispy, rotinya juga udah menggembung dan jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan crispy banget dan gendut-gendut. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah.
Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas ya menggunakan Mika brownies seperti ini. Ini bisa diisi dengan 4 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik Mika dan saus sambal saset, silakan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau boleh juga ini Bunda kemas satuan menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 10 x 10 cm. Saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini agar terlihat lebih menarik dan elegan. Nah, jika dikemas seperti ini, insya Allah akan menaikkan nilai jualnya ya. Oh ya, untuk plastik OPP ini saya beli online, harganya sekitar 2.500 satu pak, isinya 100 lembar. Dan untuk stiker thank you-nya, ini saya beli satu roll seperti ini, harganya sekitar 8.500 rupiah, isinya 500 lembar. Jika Bunda tertarik untuk membeli, agar lebih mudah, sudah saya tulis link pembeliannya di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini bagian luarnya crispy dan rotinya lembut banget. Berpadu dengan lezatnya kentang sosis yang ada di sebelah dalam. Ini enaknya pol banget. Ini kentangnya lembut, gurih, ada rasa pedas-pedasnya. Pokoknya ini enak mantep. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended jika dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp16.510, menghasilkan 16 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp1.031. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual itu hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770, panjangnya sekitar 12 cm. Dan ini sosisnya saya potong kecil-kecil. Jika sudah, ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawang yang ukuran besar ya Bun ya. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, jika sudah selesai, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih dan saya ulek halus. Ini bawang putihnya nanti akan kita gunakan untuk menumis. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis dan masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian masukkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Masukkan juga cabai merah keriting 5 buah yang sudah diiris tipis-tipis. Jika Bunda suka pedas, Bunda boleh menambahkan cabai bubuk ya. Nah, ini kita masak sampai bawang putih dan daun bawangnya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Nah, ini kita masak sampai sosisnya ini matang. Ini sengaja sosis dan daun bawangnya saya masak terlebih dahulu agar nanti kue kita bisa lebih awet. Apalagi jika Bunda ingin titip-titip di warung ya, kuenya insya Allah akan bisa lebih awet. Di sini sengaja saya tidak menambahkan garam dan bumbu-bumbu lainnya karena nanti saya akan menambahkannya di adonan mie-nya. Nah, seperti ini udah mateng ya. Jika sudah, ini kita matikan aja api kompornya dan kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian siapkan juga mie kuning atau mie kenduri ya. Ini saya beli di pasar, harga satu paknya Rp10.000, isinya 500 gram. Dan ini yang terpakai untuk satu resep ini hanya 100 gram aja. Mie ini akan saya rebus sampai lunak. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Kita masukkan aja mie-nya dan kita rebus sampai lunak. Tapi jangan terlalu kelembekan ya Bun ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udah matang dan lunak. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan.
Nah, ini mie yang tadi barusan kita rebus, ini akan saya gunting-gunting sebentar biar nggak terlalu kepanjangan saat nanti diisikan ke dalam tahu. Nah, ini udah saya gunting-gunting ya, seperti ini udah cukup. Kemudian masukkan garam 1 sendok teh datar dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga tumisan sosis pedas yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Pastikan semua bumbu-bumbu tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini udah rata, ini udah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita siapkan tahunya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan tahu berkulit seperti ini atau tahu pong ya. Untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 15 tahu pong seperti ini. Ini saya gunting satu sisinya untuk nanti kita memasukkan isiannya. Tahu ini saya beli di pasar, harganya Rp350 per buahnya. Dan ini yang ukurannya lumayan agak besar ya. Kalau misalnya Bunda mau lebih hemat, Bunda bisa menggunakan yang lebih kecil ya. Kalau di tempat saya itu ada yang ukurannya lebih kecil dari ini, harganya Rp300 per buahnya. Tahu ini sudah saya cuci bersih dan ini akan kita isi dengan mie sosis pedas yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini sudah ada tahu pong atau tahu berkulit dan mie sosis pedas yang tadi sudah kita tumis. Kemudian ambil 1 buah tahu dan masukkan secukupnya mie sosis pedas ke dalamnya. Ini memasukkannya kalau bisa penuh ya Bunda sampai padat biar nanti hasilnya gendut dan bagus. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 15 tahu isi mie sosis pedas. Jika sudah diisi semua, ini bisa Bunda stok ya Bunda. Jadi misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Oh ya, sebelumnya kita menyiapkan larutan pelapisnya dulu ya. Untuk larutan pelapisnya mudah, saya hanya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu yang ditambahkan sedikit garam atau boleh juga kaldu bubuk agar lebih gurih. Kemudian ini saya larutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Jika Bunda ingin hasil yang lebih kriuk, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung maizena ya. Tapi di sini saya nggak pakai, saya pakai terigu seperti ini aja. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah siap untuk kita jadikan sebagai larutan pencelup atau pelapis. Panaskan minyak secukupnya dalam wajan, dan jika minyaknya udah panas, ini bisa langsung kita goreng tahunya. Ini tahunya kita celupkan dulu ke dalam larutan pencelup dan langsung kita goreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai lapisan terigu bagian luarnya ini matang, kriuk dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bagian luarnya udah berwarna agak kecoklatan. Ini sudah kriuk crispy, ini sudah matang. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Ini tahu yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini tahunya gendut-gendut dan terlihat sangat crispy. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa juga Bunda kemas ya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini plastik mika punya saya yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi dengan 3 buah. Boleh juga ditambahkan cabai rawit seperti ini. Jika menggunakan plastik mika, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau jika Bunda ingin mengemasnya satuan agar terlihat lebih menarik, ini bisa Bunda kemas menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini punya saya yang ukuran 9 x 9 cm. Jika menggunakan plastik OPP seperti ini lebih praktis loh Bun, karena sudah ada lemnya. Jadi kita tidak perlu selotip lagi. Saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas seperti ini terlihat lebih menarik ya Bun ya. Oh ya, untuk plastik OPP-nya ini saya beli online, harganya sekitar 2.400 satu pak, isinya ada 100 lembar. Dan untuk stiker thank you-nya ini saya beli 1 roll, harganya 8.500, isinya ada 500 lembar. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini tahunya kriuk crispy berpadu dengan sedapnya mie sosis yang ada di sebelah dalam. Juga ada rasa pedas-pedasnya dari cabenya. Ini
Enak banget, mantep, rasanya gurih, sedap. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.260, menghasilkan 15 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp817. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1.500-an sampai 2.000-an aja. Atau jika dijual 5.000 isi 3 juga masih untung banget ya. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan ikan giling. Ini jenis ikan giling yang ikan baji-baji ya. Ini saya beli di pasar, sudah digiling halus seperti ini. Harganya Rp12.000 per 250 gram. Ini punya saya masih agak beku ya, baru saya keluarkan dari freezer. Kemudian tambahkan 125 ml minyak sayur kualitas bagus. Jangan gunakan yang bekas menggoreng ya Bun ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur. Di sini saya menggunakan ukuran sedang. Kemudian ini akan kita mixer kurang lebih 5 menit dengan kecepatan paling tinggi. Oh ya, Bunda boleh menggunakan jenis ikan yang lain ya, yang penting ekonomis. Dan menurut saya ikan baji-baji ini rasanya cukup enak dan warnanya juga putih, dan yang penting harganya lebih ekonomis ya dibandingkan kita menggunakan ikan yang agak mahal seperti ikan tenggiri. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah saya mixer kurang lebih 5 menit dan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Tapi ini jangan dibiarkan di suhu ruang ya Bun ya. Kita simpan di kulkas bawah aja. Kita akan menyiapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 500 ml. Ingat, ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor agar nanti hasilnya bagus. Kemudian ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah rata ya, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya letakkan di depan kipas angin biar lebih cepat dingin. Sambil menunggu adonan terigu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya. Siapkan 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Ini sudah saya cuci bersih ya, dan akan saya giling halus. Jika Bunda membuat dalam jumlah yang banyak, Bunda boleh menggunakan blender untuk menghaluskannya, tapi airnya jangan banyak-banyak ya saat memblender, dan mungkin nanti Bunda akan perlu menambahkan sedikit tepung sagu lagi di adonannya, karena efek dari penambahan air saat memblender. Nah, ini sudah selesai digiling halus dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat tepung terigu yang tadi kita dinginkan. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, kemudian Bunda boleh memasukkan garam 1,5 sendok makan datar, kaldu bubuk 1 saset, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian masukkan juga 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah yang tadi sudah kita giling halus. Dan terakhir masukkan ikan giling yang tadi sudah kita mixer dengan minyak dan telur. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Dan agar lebih mudah, di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja karena ini terigunya juga udah dingin ya, jadi bisa lebih mudah dan cepat. Ini adonannya lumayan cair, jadi masih cukup enteng mengaduknya. Nah, jika sudah rata seperti ini, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 500 gram. Untuk tepung sagunya ini, saya gunakan tepung sagu curah biasa aja, yang 1 kilonya Rp11.500. Untuk tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka ya, tapi kalau untuk jualan, gunakan aja yang murah meriah. Kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan tepung tapioka. Nah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata, dan karena kadar air pada tepung dan ikan giling itu berbeda-beda, jika punya Bunda setelah ditambahkan 500 gram tepung sagu, adonannya masih terasa lembek dan basah, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi sampai didapatkan adonan yang bagus, tidak lagi lengket di tangan dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini punya saya adonannya udah bagus. Ternyata 500 gram tepung sagu punya saya ini ngepas ya.
ya, dan ini udah nggak lengket lagi. Ini sudah mudah untuk kita bentuk-bentuk. Seperti ini udah cukup, kita sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya. Siapkan juga bakso. Di sini saya menggunakan bakso campuran sapi dan ayam. Ini harganya cukup ekonomis, hanya Rp350 per butirnya. Ini bukan bakso yang bermerek ya bun ya, tapi bakso curah yang homemade. Ini saya belinya di pasar tradisional. Ini walaupun harganya murah meriah, tapi menurut saya ini rasanya cukup enak. Baksonya ini sudah saya cuci bersih dan akan saya jadikan sebagai isian. Ambil sedikit adonan, ini saya timbang beratnya sekitar 36 gram. Ini kita isi dengan bakso yang tadi sudah kita siapkan. Nah, ini kita tutup ya sampai rapat. Pastikan menutupnya sampai benar-benar rapat ya bun ya. Karena kalau nggak rapat nanti bisa terbuka saat kita rebus. Nah, ini kita giling-giling lagi sampai bentuknya bulat dan permukaannya mulus. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, kira-kira 36 gram. Kemudian ini kita isi dengan bakso dan ini kita tutup kembali sampai benar-benar rapat. Kemudian ini kita giling-giling di tangan ya sampai permukaannya mulus dan bentuknya bulat. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 42-44 butir otak-otak ikan isi bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah diisi dan dibulat-bulatkan semua, ini akan kita rebus ya. Siapkan air dalam panci secukupnya, dan setelah airnya mendidih, ini jangan lupa tambahkan sedikit minyak sayur. Ini sekitar setengah sendok teh aja ya, agar nanti nggak saling lengket saat kita rebus. Nah, ini bisa langsung kita masukkan aja otak-otak isi baksonya. Karena panci saya kecil, jadi saya masukkannya sebagian aja dulu. Ini kita masak sampai matang. Dan ciri-ciri otak-otak isi baksonya ini matang, nanti akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya, tapi jangan buru-buru diangkat. Ini kita biarkan kurang lebih sekitar 1 menit. Karena jika barusan mengambang, terus langsung kita angkat, terkadang ada beberapa yang bagian tengahnya belum matang. Nah, ini agar matangnya bagus, kita biarkan dulu ya. Nah, ini punya saya udah mengambang sekitar 1 menit. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan merebus otak-otak ikan isi baksonya sampai selesai. Nah, ini yang sudah kita rebus pertama tadi ya. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini punya saya udah dingin. Jika sudah dingin seperti ini, bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda simpan dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, atau bisa juga nih di frozen. Jika disimpan beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan. Jika minyaknya udah panas, ini bisa langsung kita goreng. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai bagian luarnya ini agak berkulit dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah matang. Ini bagian luarnya juga udah berkulit. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan gendut-gendut. Ini otak-otaknya kelihatan sedap banget. Dari menggorengnya aja, tadi udah tercium kemana-mana wangi ikannya yang sedap banget. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Ini paling enak dimakan dengan saus kacang atau kuah cuka ataupun saus sambal yang dicairkan. Semuanya enak dan cocok dimakan untuk pendamping otak-otak ikan isi bakso ini. Selain dijual satuan, bunda bisa juga mengemasnya menggunakan plastik mika seperti ini. Ini punya saya plastik mika ukuran 7 x 14 cm dan ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset ya sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box, ini bisa bunda masukkan ke dalam cup kertas seperti ini, kemudian dikemas lagi menggunakan plastik mika kecil. Ini plastik mikanya saya beri tambahan stiker ya, biar lebih cantik dan elegan. Tampilannya jadi semakin menarik ya bun ya, jika dikemas seperti ini. Untuk harganya silahkan disesuaikan lagi ya.
Atau jika untuk dijual di sekolahan, ini bisa ditusuk-tusuk sate seperti ini, agar anak-anak lebih mudah untuk memakannya. Dan jika ditusuk sate seperti ini, biasanya anak-anak akan lebih menarik ya. Jika ada anak-anak yang membeli, tinggal Bunda masukkan aja ke dalam plastik perempatan seperti ini. Boleh juga ditambahkan kuah cuka seperti ini. Atau kalau mau lebih praktis, ditambahkan saus sambal cair juga sama-sama sedapnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini otak-otaknya lembut, berasa banget ikannya. Sedap, gurih, berpadu dengan lezatnya bakso yang ada di sebelah dalam. Ini rasanya benar-benar mantep. Enak, sedap. Apalagi dimakan dengan saus cuka seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp31.220, menghasilkan 42 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp743. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Atau jika dijual 5.000 isi 4 juga masih untung banget ya. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi. Silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih mahal, ada juga yang lebih murah. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan kerupuk. Di sini saya menggunakan kerupuk udang yang berwarna merah seperti ini. Ini harganya murah, saya beli di pasar harganya 4.500 per 250 gram. Ini walaupun murah meriah, tapi rasa udangnya sangat terasa dan enak. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan hanya 150 gram aja. Kerupuk ini akan saya lunakkan, tapi sebelumnya saya akan menyiapkan bumbu-bumbunya terlebih dahulu. Siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan saya giling halus. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bawang putihnya sudah halus dan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting. Di sini saya menggunakan 4 buah aja. Ini sudah saya iris tipis-tipis. Cabai dan bawang ini akan kita tumis sebentar. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis. Ini jika sudah panas, kemudian masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Juga masukkan cabai merah yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita masak ya sampai bawang dan cabenya ini matang dan wangi. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian masukkan 150 gram kerupuk udang dan tambahkan sekitar 600 ml air. Ini kita masak sampai airnya ini mendidih. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jika sudah seperti ini, boleh dimatikan api kompornya. Kemudian ini kita tutup dan kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Atau sampai kerupuknya ini benar-benar melar dan lunak. Sambil menunggu kerupuknya ini lunak, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan mie kuning atau mie kenduri. Ini saya beli 1 pak, harganya murah, hanya Rp10.000, isinya 500 gram. Tapi yang terpakai untuk satu resep ini cuman 100 gram aja. Mie ini akan saya rebus. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Jika sudah mendidih seperti ini, langsung kita masukkan mie-nya. Dan ini kita masak sampai lunak. Tapi jangan sampai kelembekan amat ya Bun ya. Seperti ini udah cukup. Ini bisa kita matikan api kompornya. Dan ini kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini mie yang barusan kita angkat, ini akan saya gunting-gunting terlebih dahulu, biar nggak terlalu kepanjangan saat nanti kita jadikan sebagai isian. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian selagi masih hangat, tambahkan sekitar setengah sendok makan minyak sayur. Ini agar nanti minyaknya nggak saling menggumpal dan lengket, walaupun sudah dingin. Ini kita aduk sampai minyaknya ini benar-benar tercampur merata dengan mie-nya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian siapkan juga 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp770. Panjangnya sekitar 12 cm. Sosis ini saya potong kecil-kecil dan untuk bentuknya bebas ya Bun ya. Yang penting kecil aja agar nanti mudah saat kita jadikan sebagai isian. Jika sudah dipotong-potong semua, ini akan saya goreng sebentar. Ini saya goreng sosisnya agar nanti permukaannya lebih kokoh ya, nggak mudah hancur.
Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Kemudian ini kita masukkan aja ya sosisnya. Ini kita masak sampai sosisnya ini matang dan agak berkulit. Jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Ini sosisnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang, ini yang ukuran besar, ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat kerupuk yang tadi kita diamkan agar menjadi melar. Nah, ini punya saya udah benar-benar melar ya, kerupuknya udah lunak dan airnya juga sudah menyusut. Ingat, ini kerupuknya harus sampai benar-benar lunak dan melar ya bun ya, agar hasilnya banyak dan lebih hemat. Jika kerupuknya ini nggak lunak dan benar-benar melar, nanti hasilnya cuma sedikit dan pastinya lebih boros jika untuk jualan. Jika misalnya setelah 1 jam kerupuk punya bunda belum lunak dan airnya sudah sangat menyusut, bunda boleh menambahkan sedikit air ya. Kemudian dididihkan dan didiamkan kembali sampai kerupuknya ini benar-benar lunak dan airnya agak menyusut. Ini setelah dilunakkan, kerupuknya menjadi sangat lebar-lebar ya. Jadi ini akan saya gunting sedikit biar ukurannya menjadi agak kecil. Setelah digunting-gunting, kemudian ini bisa kita hidupkan api kompornya dengan api kecil aja untuk mengurangi kadar airnya, karena ini airnya masih ada sedikit-sedikit ya. Kemudian masukkan mie yang tadi sudah kita goreng. Ini minyak kita masukkan semua aja. Masukkan juga sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil dan goreng sebentar. Kemudian ini kita aduk rata ya. Ingat, apinya kecil aja ya bun ya. Jika sudah rata, kemudian masukkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Juga gula pasir ya, setengah sendok teh aja. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika suka, bunda boleh menambahkan bubuk kencur ya. Boleh juga kencur segar agar rasanya nanti benar-benar seperti seblak. Tapi kalau saya seperti ini aja, nggak saya tambahkan kencur. Masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Nah, ini kita aduk sampai rata. Ini bisa kita koreksi rasanya ya. Jika sudah oke, ini bisa langsung kita matikan api kompornya. Jika api kompornya sudah mati, kemudian saya menambahkan sekitar 1 sendok teh cabai bubuk. Tapi kalau misalnya bunda lebih suka pedas, bunda boleh menambahkan cabai bubuknya lagi. Karena memang 1 sendok teh cabai bubuk ini menurut saya sih nggak terlalu pedas ya, cuman pedas-pedas sedang aja. Nah, ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata, ini seblak mie-nya sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu kulit lumpianya ya. Untuk kulit lumpianya ini saya beli bungkusan seperti ini, harganya Rp10.000, isinya sekitar 50 lembar. Jadi modal untuk 1 lembar ini sekitar Rp200. Dan untuk 1 resep ini bunda memerlukan sekitar 32 lembar kulit lumpia. Oh ya, kita siapkan juga untuk perekatnya ya. Untuk perekatnya ini mudah. Di sini saya hanya menggunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Ini kekentalannya sedang aja ya, gak usah kental-kental amat. Seperti ini aja udah cukup. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan perekat. Nah, ini sudah ada seblak mie pedas yang tadi sudah kita buat. Juga ada larutan terigu sebagai perekat dan kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan ini kita isikan seblak mie pedas ke atasnya. Ini sudah saya timbang, berat isinya ini sekitar 23 gram. Kemudian ini kita lipat seperti ini dan jangan lupa bagian kiri kanannya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita tutup dan kita lipat lagi membentuk segi 4. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan seblak mie pedas di atasnya. Ini beratnya sekitar 23 gram. Jangan lupa bagian kiri kanannya diberi larutan terigu sebagai perekat, dan ini kita tutup seperti ini. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka 1 resep ini bisa menghasilkan 32 lumpia isi mie seblak pedas seperti ini. Jika sudah diisi semua, ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya.
Atau ini juga bisa langsung kita goreng ya. Siapkan secukupnya minyak dalam wajan. Kemudian jika sudah panas, ini kita goreng menggunakan api sedang aja. Sampai kulit lumpianya ini kriuk crispy dan berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini kulit lumpianya udah crispy, dua sisinya udah berwarna agak kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik ya. Ini crispy banget kelihatannya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah ya. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Atau ini bisa juga Bunda jual satuan dengan dikemas menggunakan plastik bening seperti ini. Ini punya saya plastik OPP yang ukuran 9 x 9 cm. Kemudian saya juga menambahkan stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik dan stiker seperti ini, terlihat lebih elegan ya Bun ya. Jika Bunda tertarik untuk membeli plastik OPP dan stikernya, agar lebih mudah, sudah saya tuliskan link pembelian online di kolom deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, kulit lumpianya kriuk, crispy banget, berpadu dengan lezatnya seblak mie yang ada di sebelah dalam. Ini kerupuk seblaknya kenyal-kenyal, lembut, berasa udangnya, gurih banget. Enak, sedap, juga ada sosisnya yang enak banget. Ini benar-benar perpaduan yang sangat lezat. Apalagi jika dimakan menggunakan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp14.300, menghasilkan 32 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp446. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari seribuan aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.